Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan jawaban exercise CH12 week 13. Sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fira Salsabila dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, saya Kesha Nova Lydia Mardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akil Alifianajia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasra Zahra dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Janita Rahmadani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal P12.2 mengenai accounting for patents dari kolaboratoris, khususnya pada bagian A, yaitu diminta untuk menghitung carrying value patent per tanggal 31 Desember 2016. Langkah pertama adalah dengan mengidentifikasi biaya mana aja yang boleh dikapitalisasi dan mana yang harus di-expense. Nah, berdasarkan IAS 38, biaya riset dan pengembangan sebelum paten diterima wajib langsung dibebankan sebagai expense. Oleh karena itu, yang pertama, biaya penelitian tahun 2013 sampai 2014 sebesar 384.000 akan di-expense. Kemudian biaya desain dan konstruksi prototipe Januari 2015 sebesar 87.600 juga akan di-expense. Kemudian biaya pengujian model Maret 2015 sebesar 42.000 juga akan di-expense. Nah, satu-satunya biaya yang boleh dikapitalisasi adalah biaya legal kepada engineer dan lawyer untuk mengurus aplikasi paten di Januari 2016 sebesar 59.500. Karena biaya ini langsung berkaitan dengan perolehan paten. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung amortisasi. Nah, paten ini resmi diterima pada 30 Juni 2016 dengan estimasi masa manfaat 17 tahun, sehingga paten akan berakhir pada Juni 2023. Nah, amortisasi tahunan ini dihitung dengan 59.500 dibagi 17 tahun, mendapatkan 3.500 per tahun. Sesuai aturan dalam soal, biaya yang incurred sebelum 1 Juli akan diamortisasi penuh 1 tahun. Karena biaya patent fees ini terjadi di Januari 2016, maka amortisasi 2016 adalah penuh, yaitu 3.500. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung carrying value per 31 Desember 2016, yaitu dengan mengurangi cost 59.500 dengan akumulasi amortisasi 2016, yaitu 3.500. Jadi, carrying value paten kolaboratoris per 31 Desember 2016 adalah 56.000. Kesimpulannya, dari seluruh pengeluaran kolaboratoris, hanya 59.500 yang masuk sebagai aset tidak berwujud. Setelah dikurangi amortisasi 1 tahun, nilai buku paten tersebut menjadi 56.000 per akhir tahun 2016. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab yang B, yaitu untuk 31 Desember 2020. Nah, yang pertama itu kita mengidentifikasi terlebih dahulu biayanya, kapitalis versus expense. Nah, untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, dia itu masuk ke expense. Untuk tahun 2015 yang Januari juga masuk ke expense. Kemudian Maret 2015 juga termasuk expense. Nah, untuk Januari 2016 baru itu termasuk ke kapitalis untuk perlakuannya. Setelah itu di November 2017 itu masuk ke expense. Kemudian di Desember 2018 dia masuk ke kapitalis. Dan untuk April 2019 itu expense, serta Juli 2021 juga masuk ke expense. Setelah kita identifikasi nih biaya-biayanya, mana yang masuk kapitalis, mana yang masuk expense, kita hitung amortisasinya. Yang pertama kita mencari dulu biaya patennya. Jadi di sini terdapat intel patent cost sebesar 59.500. Nah, dia tuh yang masuk ke kapitalis. Dan successful defense cost pada tahun 2018 itu yang sebesar 42.000 euro. Nah, dia juga masuk ke kapitalis. Nah, jadi untuk biaya patennya ada 2 itu. Nah, kemudian kita jumlah nih. Jadi 59.500 dolar
kita tambah dengan $42.000 sama dengan $101.500. Nah, jadi di situ adalah total patent cost-nya. Selanjutnya, kita hitung amortisasi paten awalnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jadi, pertama ada amortisasi tahunan dulu, yaitu di sebesar 59.500 dibagi dengan 17. Nah, 17 ini merupakan tahunnya ya, jadi 17 tahun dan mendapatkan hasil 3.500. Untuk tahun amortisasi dia 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jadi kan 5 tahun. Nah, jadi 5 tahun kita kali dengan 3.500 tadi, yaitu memperoleh hasil 17.500. Nah, untuk nilai buku untuk paten awalnya sendiri, dia itu sebesar 59.500 kita kurangin dengan 17.500 tadi. Jadi mendapatkan hasil 42.000. Jadi untuk nilai buku paten awalnya yaitu $42.000. Selanjutnya kita hitung amortisasi biaya legal defense pada tahun 2018. Nah, untuk sisa umur di tahun 2018 itu sisa hanya 15 tahun saja. Nah, untuk amortisasi tahunannya jadi $42.000 kita bagi dengan 15 tahun dan mendapatkan hasil $2.800. Selanjutnya, untuk amortisasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 itu kan ada 3 tahun nih. Nah, jadi 3 kita kali dengan $2.800 dan mendapatkan hasil $8.400. Untuk nilai buku tambahannya, jadi kita kurangkan 42.000, kita kurangin dengan 8.400 mendapatkan hasil 33.600. Jadi untuk nilai buku tambahannya $33.600. Nah, setelah kita hitung semuanya nih, baru kita cari carrying value-nya berapa. Nah, jadi caranya itu dengan menambahkan nilai buku paten awal ditambah dengan nilai buku tambahannya. Jadi $42.000 kita tambah dengan $33.600 dan mendapatkan hasil untuk carrying value-nya yaitu sebesar $76.600 pada tahun 2020. Kemudian ke soal yang C, yang diminta adalah carrying value atau nilai tercatat paten per 31 Desember 2023. Di sini langkah pertama yaitu menentukan biaya yang dikapitalisasi ke akun paten. Biaya tersebut terdiri dari biaya pengurusan paten sebesar 59.500 pada tahun 2016 dan legal fees sebesar 42.000 pada tahun 2018. Jadi total biaya paten adalah 101.500. Selanjutnya dilakukan amortisasi awal umur manfaat paten yang awalnya adalah 17 tahun sehingga amortisasi per tahun sebesar 3.500. Amortisasi ini dihitung dari tahun 2016 sampai 2020 atau selama 5 tahun. Sehingga total amortisasi sebesar 17.500. Setelah itu, pada 1 Januari 2021, umur manfaat paten direvisi menjadi sisa 5 tahun. Nilai buku paten pada saat revisi adalah 84.000. Kemudian nilai tersebut diamortisasi kembali selama 5 tahun sehingga diamortisasi baru per tahun sebesar 16.800. Untuk tahun 2021 sampai 2023 total amortisasi sebesar 50.400. Maka carrying value paten per 31 Desember 2023 adalah 33.600. Pada soal ini, kami diminta untuk menyiapkan jadwal aset tak berwujud Sandro per 31 Desember tahun 2022. Aset tak berwujud ini yang dibahas itu terdiri dari franchise, paten, dan trademark atau merek dagang. Selain menentukan biaya perolehan, kami juga akan menghitung amortisasi dan nilai buku masing-masing aset. Yang pertama untuk franchise sendiri, biaya perolehan dari franchise ini terdiri dari down payment yaitu sebesar Rp15.000 dan present value dari 4 kali pembayaran tahunan yaitu sebesar Rp43.700. Jadi total biaya perolehan franchise ini adalah Rp58.700.
Jadi 58.700 ini akan dibagi 10 karena umur manfaatnya 10, yaitu 5.870 per tahun. Selanjutnya untuk paten sendiri, biaya penelitian dan pengembangan sebesar 65.000 real itu tidak dikapitalisasi karena dibebankan langsung sebagai beban. Kemudian yang dapat dikapitalisasi itu hanya biaya legal dan registrasi sebesar 17.600 real. Nah, 17.600 ini akan dibagi 8 karena umur manfaatnya 8 tahun, maka amortisasi per tahunnya adalah 2.200 real. Selanjutnya untuk trademark atau merek dagang. Nah, biaya perolehan awal dari trademark atau merek dagang ini sebesar 36.000 real. Karena umur manfaatnya 20 tahun, maka amortisasi per tahunnya adalah 1.800. Kemudian 1.800 ini didapat dari 36.000 dibagi dengan 20. Nah, amortisasi yang sudah terjadi ini terdiri dari tahun 2019 selama 6 bulan sebesar 900, tahun 2020 sebesar 1.800, tahun 2021 sebesar 1.800, dan Januari sampai Juni 2022 sebesar 900. Kemudian di total menghasilkan 5.400. Jadi total amortisasi sampai 1 Juli 2022 ini adalah 5.400. Sehingga nilai buku trademark pada 1 Juli 2022 menjadi 30.600 yang diperoleh dari 36.000 dikurangi dengan 5.400. Nah, setelah itu terdapat penambahan biaya litigasi sebesar 10.200 real. Sehingga nilai tercatat trademark itu menjadi 40.800 yang dihasilkan dari 36.000 ditambah 10.200. Kemudian karena trademark ini sudah digunakan selama 3 tahun, maka sisa umur manfaatnya itu tinggal 17 tahun. Nah, amortisasi baru per tahun itu dihitung dari nilai 40.800 real tadi yang dibagi sisa umur manfaat 17 tahun. Sehingga diperoleh amortisasi sebesar 2.400 per tahun dari pembagian 40.800 dibagi 17. Nah, karena perhitungan ini berlaku mulai Juli sampai Desember 2022 atau selama 6 bulan, maka amortisasi tambahannya itu sebesar 1.200. Jadi, total akumulasi amortisasi trademark per 31 Desember 2022 adalah sebesar 6.600 real. Ambilkan nih biaya perolehan, akumulasi amortisasi, dan nilai buku dari masing-masing aset yang tak berwujud. Nah, nilai buku ini diperoleh dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Nilai buku itu sama dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi ya. Jadi contoh pada franchise nih, biaya perolehannya itu sebesar 58.700 real dan akumulasi amortisasinya itu sebesar 5.870. Sehingga nilai bukunya itu menjadi 52.830 yang berasal dari 58.700 dikurangi dengan 5.870. Kemudian begitupun untuk paten dan merek dagang. Jadi total keseluruhan aset tak berwujud memiliki biaya perolehan sebesar 122.500 real. Kemudian total akumulasi amortisasinya itu sebesar 15.579 real dan total nilai bukunya itu sebesar 107.830 real. Baik, yang selanjutnya pada instruksi bagian B diperintahkan untuk menyiapkan jadwal yang menunjukkan seluruh beban yang timbul dari transaksi-transaksi pada soal yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan perhitungan pendukung yang baik. Oke, dapat kita lihat pada tabel terlebih dahulu. Jadi di situ terdapat ringkasan-ringkasan jawaban yang muncul dalam laporan laba rugi Sandro per 31 Desember 2022. Nah, di sampingnya terdapat perhitungan bagaimana menentukan nilai-nilai yang ada di dalam laporan laba rugi tersebut. Jadi untuk beban yang pertama terdapat franchise amortization. Nah, total biaya franchise yang dikapitalisasi terdiri dari pembayaran awal sebesar 15.000 real dan present value pembayaran masa depan sebesar 43.700 real. Jadi total nilai franchise adalah 58.700 real. Nah, karena umur manfaat franchise diperkirakan selama 10 tahun, maka amortisasi per tahun itu dihitung dengan membagi 58.700 real dengan 10 tahun. Nah, hasilnya adalah amortisasi franchise per tahun sebesar 5.870 real. Kemudian terdapat interest expense atau beban bunga yang berasal dari utang franchise. Nah, nilai present value dari pembayaran franchise di masa depan kan 43.700 real dengan tingkat bunga 14%.
maka beban bunga dihitung dengan mengalihkan Rp43.700 dengan 14%, sehingga diperoleh interest expense sebesar Rp6.118. Yang selanjutnya terdapat franchise fee expense atau beban royalti franchise. Nah, dalam soal itu dijelaskan bahwa Sandro harus membayar royalti sebesar 5% dari pendapatan franchise setiap tahunnya. Nah, pendapatan franchise tahun 2022 adalah Rp900.000. Oleh karena itu, beban royalti dihitung dengan mengalihkan Rp900.000 dengan 5%, sehingga diperoleh franchise fee expense sebesar Rp45.000. Kemudian terdapat patent amortization. Pada kasus ini, biaya research and development atau penelitian dan pengembangan itu sebesar Rp65.000. Tidak dikapitalisasi karena paten belum mencapai kelayakan ekonomi. Biaya tersebut dianggap sudah dibebankan sebelumnya pada saat penelitian dilakukan. Oleh sebab itu, yang dapat dikapitalisasi hanya biaya legal dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten sebesar Rp17.600. Karena umur manfaat paten diperkirakan selama 8 tahun, maka amortisasi paten itu dihitung dengan membagi Rp17.600 dengan 8 tahun, sehingga diperoleh paten amortisasinya sebesar Rp2.200 per tahun. Kemudian trademark amortization. Jadi trademark itu kan dibeli dengan harga Rp36.000 dan memiliki umur manfaat 20 tahun. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 terdapat biaya litigasi sebesar Rp10.200 yang berhasil mempertahankan trademark, sehingga biayanya itu dapat menambah nilai aset trademark. Karena ada penambahan nilai aset di tengah tahun, maka amortisasi trademarknya itu dihitung dalam 2 periode, jadi dibagi 2. Untuk periode 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, amortisasi dihitung menggunakan nilai awal trademark sebesar Rp36.000 dengan umur manfaat 20 tahun, tanpa biaya penambahan litigasi. Karena hanya untuk 6 bulan, maka perhitungannya adalah Rp36.000 dikali 1 per 20 dikali 6 per 12, sehingga diperoleh amortisasi sebesar Rp900. Kemudian, untuk periode 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022, terlebih dahulu dihitung nilai buku trademarknya. Nah, nilai awalnya kan sebesar Rp36.000. Kemudian dikurangi akumulasi amortisasi selama 3 tahun, yaitu Rp1.800 dikalikan 3, sehingga diperoleh nilai buku sebesar Rp30.600. Setelah itu ditambahkan biaya litigasi sebesar Rp10.200, sehingga nilai baru trademarknya menjadi Rp40.800. Nah, untuk Rp1.800 yang tadi itu didapatkan dari kan amortisasi per tahunnya sebesar Rp900. Kemudian sudah berjalan 3 tahun. Jadi Rp900 dikalikan 3 sama dengan Rp1.800. Karena trademark sudah digunakan selama 3 tahun, maka sisa umur manfaatnya tinggal 17 tahun, yaitu 20 tahun dikurangi dengan 3 tahun. Oleh karena itu, amortisasi baru dihitung menggunakan sisa umur manfaat tersebut. Perhitungannya adalah Rp40.800 dikalikan 1 per 17 dikali 6 per 12, sehingga diperoleh amortisasi sebesar Rp1.200. Nah, total trademark amortization ini adalah penjumlahan amortisasi semester pertama sebesar Rp900 dan semester kedua sebesar Rp1.200, sehingga totalnya menjadi Rp2.100. Dengan demikian, total seluruh beban yang muncul pada laporan laba rugi tahun 2022 adalah sebesar Rp61.288. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal dari kasus mengenai aset tidak berwujud berupa paten. PT Maju Teknologi membeli hak paten pada tanggal 1 Januari 2023 dengan harga Rp240 juta. Paten tersebut memiliki umur hukum selama 20 tahun, tetapi diperkirakan hanya dapat digunakan selama 8 tahun. Kemudian, pada akhir tahun 2025 muncul teknologi baru yang canggih sehingga nilai paten mengalami penurunan. Nilai yang masih dapat dipulihkan atau recoverable amount diperkirakan hanya sebesar Rp120 juta.
Dari kasus tersebut terdapat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa amortisasi paten per tahun, berapa nilai tercatat paten sebelum impairment, berapa rugi impairment yang harus diakui, dan bagaimana jurnal pencatatannya. Baik, berikutnya pada slide ini untuk menjawab soal tersebut, pertama kita menghitung amortisasi paten per tahun. Karena umur manfaat lebih pendek daripada umur hukum, maka yang digunakan adalah umur manfaat yaitu 8 tahun. Perhitungannya, 240 juta rupiah dibagi dengan 8 tahun menghasilkan nilai sebesar 30 juta rupiah. Jadi amortisasi per tahunnya sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya menghitung nilai tercatat paten pada akhir tahun 2025. Karena sudah diamortisasi selama 3 tahun, maka total amortisasi adalah 30 juta rupiah dikalikan dengan 3 tahun, maka menghasilkan nilai sebesar 90 juta rupiah. Lalu harga perolehan dikurangi total amortisasi, 240 juta rupiah dikurangi 90 juta rupiah, maka menghasilkan nilai 150 juta rupiah. Maka nilai tercatat paten adalah 150 juta rupiah. Karena recoverable amount hanya 120 juta rupiah, berarti terjadi impairment atau penurunan nilai aset. Perhitungan rugi impairment adalah 150 juta rupiah dikurangi dengan 120 juta rupiah, maka menghasilkan nilai 30 juta rupiah. Jadi rugi impairment sebesar 30 juta rupiah. Untuk jurnal amortisasi tahun 2023, debit beban amortisasi paten sebesar 30 juta rupiah dan kredit akumulasi amortisasi paten sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan jurnal impairment tahun 2025, debit rugi impairment paten sebesar 30 juta rupiah dan kredit paten sebesar 30 juta rupiah. Kesimpulannya, aset tidak berwujud seperti paten harus diamortisasi sesuai umur manfaatnya dan diuji impairment apabila nilainya menurun. Nah, untuk soal 2 yaitu tentang aset tidak berwujud. Jadi PT Citra Nusantara itu membeli merek dagang pada 1 Januari 2022 dengan harga 450 juta. Merek dagang tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 9 tahun. Pada akhir tahun 2024, perusahaan melakukan uji impairment dan diketahui recoverable amount-nya sebesar 270 juta. Nah, pertanyaannya, berapakah amortisasi merek dagang per tahun? Yang kedua, berapakah nilai tercatat merek dagang per 31 Desember 2024? Kemudian yang ketiga, berapakah rugi impairment-nya pada tahun 2024? Yang keempat, kita disuruh untuk membuat jurnal amortisasi tahun 2022 dan jurnal impairment tahun 2024. Baik, kita masuk ke jawaban dari soal tersebut. Jadi yang pertama, menghitung amortisasi merek dagang per tahun. Nah, untuk amortisasi per tahunnya yaitu 450 juta dibagi dengan 9, yang dimana 9 ini merupakan nilai masa manfaat dari merek dagang tersebut. Jadi hasilnya adalah amortisasi per tahunnya adalah 50 juta rupiah. Nah, yang kedua, nilai tercatat merek dagang per 31 Desember 2024. Amortisasi selama 3 tahun pada tahun 2022 yaitu 50 juta, tahun 2023 yaitu 50 juta, tahun 2024 juga 50 juta. Nah, maka total amortisasinya adalah 50 juta dikalikan dengan 3 menghasilkan 150 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung rugi impairment. Nah, recoverable amount-nya adalah 270 juta dari soal, maka rugi impairment-nya 300 juta dikurangi dengan 270 juta menghasilkan 30 juta rupiah. Jadi rugi impairment-nya adalah 30 juta rupiah. Nah, yang keempat adalah jurnal amortisasi tahun 2022 dan jurnal impairment tahun 2024. Untuk jurnal amortisasi tahun 2022 yaitu beban amortisasi merek dagang sebesar 50 juta di sisi debit, kemudian akumulasi amortisasi merek dagang sebesar 50 juta di sisi kredit. Nah, kemudian untuk jurnal impairment-nya tahun 2024 sendiri, rugi impairment merek dagang adalah 30 juta sebelah debit, kemudian merek dagang 30 juta di sebelah kredit. Baik, itulah pemaparan jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.